Waktu gue pertama kali denger soal Musyawarah Pembangunan Nasional Hak Asasi Manusia, yang terlintas di kepala gue tuh bukan langsung soal kebijakan, tapi soal satu pertanyaan sederhana. Apakah kira-kira ini akan berasa ya sampai ke hidup orang biasa? Karena kalau ngomongin HAM kan ujungnya pasti bakalan ke situ. Ya kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin ke warga yang nggak pernah tahu tuh kalau ada forum yang namanya Musrenbang HAM, tapi bisa ngerasain dampak dari keputusan yang lahir di sana. Gua Ahmad dan ini dikasih paham. Pada 8 Desember 2025 lalu, di Jakarta, Menteri HAM Natalius Pigai memimpin langsung Musrenbang HAM 2025. Tujuannya sih kelihatannya berat ya, tapi kalau diterjemahin ke bahasa sehari-hari tuh simple sebenarnya. Gimana caranya pembangunan di Indonesia nggak cuma ngejar cepat dan besar, tapi juga adil dan manusiawi. Jadi sebelum proyeknya jalan nih, dan sebelum kebijakannya diputusin, negara udah mikir dulu nih. Ini kira-kira dampaknya bakal ke hak orang nggak nih? Nah, jadi HAM-nya dimasukin tuh dari awal. Bukan nunggu ribut dulu, bukan nunggu viral dulu. Nah, selama ini kan yang sering kejadian tuh kayak gitu kan. Proyeknya udah jalan, tiba-tiba masalahnya muncul. Dari situ baru orang-orang pada bilang, "Loh kok bisa gini?" Nah, Musrenbang HAM mau motong siklus itu. Forumnya bukan cuma buat diskusi, tapi juga menghasilkan rencana tindak lanjut alias RTL. Yang dokumennya nanti jadi pegangan nih buat kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah. Arahnya tuh jelas, menuju Indonesia Emas 2045. Tapi dengan satu catatan penting, manusianya tuh jangan dikorbanin lah. Dan yang menarik, Musrenbang HAM ini juga gak main-main skalanya. Hasilnya akan disampaikan ke PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik gimana pembangunan berbasis HAM bisa direncanakan secara teknokratis. Artinya apa? Indonesia mau nunjukin nih ke dunia kalau HAM bukan cuma slogan, tapi akan dimasukkan ke dalam sistem negara. Dan ya kalau boleh jujur sih ini langkah yang boleh aja ya kita apresiasi ya. Tapi kayak biasa, niat baik tetap harus dikawal. Karena pengalaman ngajarin kita satu hal, kebijakan yang bagus di pusat belum tentu kerasa di lapangan. HAM tuh seringkali kelihatan keren dan terdengar wah di atas kertas, tapi ya melempem pas udah turun ke daerah. Nah, tantangan Musrenbang HAM ini ada di situ. Apakah kira-kira RTL ini nanti beneran jadi pegangan atau cuma jadi pelengkap laporan? Apakah pemerintah daerah bakal ngelihat HAM sebagai kompas pembangunan atau sekedar checklist? Nah, itulah yang bisa juga kita sebut sebagai partisipasi. Karena ya yang namanya musyawarah harusnya ya saling dengar. Tapi kan biasalah kita semua tahu, dengar itu beda sama nurutin. Banyak suara masyarakat yang masuk nih di forum, dicatat rapi, hilang deh entah kemana. Padahal dalam urusan HAM yang paling paham dampak kebijakan itu kan bukan cuma pejabat yang duduk-duduk di ruangan ber-AC, tapi juga orang-orang yang hidup di dalam kebijakan itu. Nah, Musrenbang HAM ini kalau cuma jadi ruang ngobrol-ngobrol elit tanpa beneran ngaruh ke keputusan, ya rohnya bisa hilang. Nah, satu hal lagi yang penting, HAM itu bukan rem pembangunan. HAM itu setirnya. Kalau pembangunan ngebut nih, tapi nggak mikirin HAM, ujung-ujungnya mah bukan sampai tujuan, tapi nabrak. Ada konflik sosial dan ketidakpercayaan publik. Apalagi kalau ada biaya sosial yang mahal. Nah, itu justru yang mau dicegah lewat Musrenbang HAM ini. Bukan bikin pembangunan jadi lambat, tapi bikin pembangunannya nggak salah arah. Nah, di sini peran Kementerian HAM krusial banget. Bukan buat jadi yang sok paling benar, tapi buat mengingatkan, ngasih alarm kalau ada kebijakan yang berpotensi menyakiti orang atau mencelakai orang. Ngasih tanda nih kalau pembangunannya udah mulai lupa sama manusianya. Dan yang paling penting, berani nerima kritik. Karena
Kebijakan yang kuat itu bukan yang anti kritik, tapi yang siap dibenerin. Dan Musrenbang HAM ini langkah awal. Ya bukan solusi instan, mungkin bukan juga jawaban dari semua masalah HAM yang ada. Tapi setidaknya sekarang negara bisa mulai menanyakan pertanyaan yang tepat sebelum semuanya terjadi. Dan itu penting karena Indonesia Emas 2045 tuh nggak bisa dibangun di atas pelanggaran hak. Nggak bisa juga dibangun dengan meninggalkan yang lemah. Pembangunan sejati itu bukan soal berapa banyak yang dibangun, tapi berapa banyak orang yang dilindungi. Nah, gue berharap Musrenbang HAM ini nggak berhenti jadi sekedar wacana aja, tapi benar-benar jadi cara baru buat negara melihat manusianya. Gue Ahmad, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau menurut lo penting.